Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara buku dan masih dengan buku Kusuma. Saya menerbitkan banyak buku, mulai dari buku yang fiksi. Awalnya buku saya buku-buku non fiksi. Bagi yang tidak tahu, kalau buku non fiksi itu berarti kisah atau bercerita dan menulis tentang hal-hal yang nyata atau tidak dikarang-karang. Walaupun sebenarnya semua tulisan itu ya karangan, hampir semua tulisan karangan. Bahkan ketika kita membicarakan tentang biografi seseorang pun sebenarnya itu adalah karangan dari penulisnya tentang orang yang ditulisnya, biografi. Kisah nyata pun sebenarnya kalau dia ditulis dalam buku maka karangan, walaupun bukan tidak dihayal, bukan diangkat dari hayalan, tapi tetap dimasukkan dengan gaya-gaya yang hayalan. Makanya non-fiksi itu yang terbaik adalah seakan-akan dia seperti fiksi, dan fiksi itu yang terbaik adalah seakan-akan dia adalah nyata. Nah, setelah saya menulis tentang non-fiksi, awalnya non-fiksi, yang beberapa orang pasti tahu tentang Nasiha, Majelis Nasiha, yang majalah Nasiha, majalah mini Nasiha, yang kemudian berubah menjadi buku Let's Grow. Beberapa ada yang membaca, saya tidak menulisnya banyak. Kemudian saya menulis tentang fiksi. Fiksi itu saya tulis adalah, yang pertama adalah Gedang. Ini Gedang 1914, yang awalnya ditulis Gedang di Seberang Matahari, sebuah fiksi sejarah Tanah Kayong Bumi Ala-Ala berdasarkan buku Perang Tumbang Titi karya Pak M. Dardi Dehas. Jadi ada beberapa orang mengatakan saya nulis tuh ndak menghargai pendahulu saya. Ya enggak. Semua buku saya selalu ada tulisan ini. Entah saya Pak Dardi Dehas, semua sumber yang saya tulis, yang saya kutip selalu saya buat di covernya. Kalau dia hampir mencakup hampir 70% lah, data-data dari bukunya itu mencakup 70% dari yang saya tulis. 50% saja udah saya tulis. Buku-buku saya ada mencantumkan bukunya Pak Yudo Sudarto, Pak M. Dardi Dehas, nanti berikut-berikutnya mungkin Pak Hamdan M. Amin, dan yang lain-lain. Gedang ini kan awalnya dasar saya untuk menceritakan tentang sejarah Ketapang, membuat sejarah Ketapang itu jadi populer di mata generasi muda. Kan banyak udah lupa. Dulu Pak Martin Rantan, bupati kita, bilang kalau tentang Perang Tumbang Titi itu setiap peringatannya, entah 17 Agustus atau apa, diperingati dengan memberikan drama tentang Perang Tumbang Titi, sampai ada orang yang pingsan gara-gara mendengar suara tembakan, padahal itu suara petasan. Nah, dan ceritanya sama rata, sama semua tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Perang Tumbang Titi. Nah, generasi kita itu mulai terlupakan. Kita tahu tentang Demak karena ada stadionnya. Kita tahu tentang Uti Usman, Uti Unggal. Bahkan dulu orang tidak tahu bahwa Uti Usman dan Uti Unggal itu satu kesatuan. Satu orang yang satunya nama asli, satunya nama panggilan, nama sapaan. Jadi akhirnya saya dapat buku, saya kebetulan juga hobi tentang sejarah, dan sejarah kemudian meminati sejarah lokal, maka saya tulislah tentang Perang Tumbang Titi, yang saya awalnya ditulis di tulisan awalnya adalah Penyergapan Sungai Limat 22 Mei 1914, yang ditanggapi baik dan luas oleh kawan-kawan. Kemudian saya kembangkan jadi novelnya tidak tebal karena memang sumber-sumber yang saya gunakan sangat tipis, jadi sangat sedikit. Jadi akhirnya dapat jadi novelnya tipis dengan semua itu 127 halaman, 128 halaman dengan tentang menulis. Novel ini kemudian nyebar perlu waktu 3 tahun untuk nyebar, sampailah di koleksi di LOA, Library Congress of LCOA, Library Congress of America, dan perpustakaan-perpustakaan dunia lainnya, dan termasuk juga perpustakaan Republik Indonesia udah mengkoleksi Gedang 1914.
Yang mau bukunya bisa cek di Google Book atau bisa langsung menghubungi saya untuk mendapatkan bukunya, mudah-mudahan masih ada. Kemudian kita menulis lagi, tidak cukup tentang 1914 tentang Tumpang Titi ini, kita tulis lagi tentang, dengan Pak Yudo saya tulis bukunya Ikan Ulang Uli dan Putri Junjung Bui. Kemudian saya juga menulis tentang Kedondong, kisah misteri dari Tanah Kayong. Kemudian yang terakhir saya menerbitkan Kusuma. Nah, ini yang mau saya omongkan sebenarnya, intinya. Duitnya dari mana? Saya ketemu dengan orang ya, saya tidak perlu nyebut siapa. Dia bilang, saya itu dapat bantuan dari Pemda. Saya bilang, kalau benar alhamdulillah. Kalau benar alhamdulillah. Saya pernah dulu bujuk-bujuk berusaha untuk, dan kawan-kawan saya juga berusaha, macam ada teman-teman, ada juga abang-abang saya berusaha untuk biar saya itu dapat bantuan dari pemerintah, tapi sampai saat ini belum. Saya menerbitkan dengan ngentak siku seorang, kata orang Melayu. Ngentak siku seorang. Saya usahakan sendiri semuanya, apakah itu harus ngutang atau sponsorship. Pernah ada sponsorship, kemudian juga ada bantuan modal bantuan utang. Kalau Kedang saya mengusahakan ada utangan, tapi dalam 3 tahun baru bisa dilunasi. Kemudian ada juga abang saya, Bang Fitriadi, itu memberikan modal, utangan modal, kemudian udah saya kembalikan sebelum bukunya terbit. Ada juga Bang Junaidi SP, itu memberikan bantuan modal sekitar 2 juta, dan udah saya cukupkan, udah saya berikan terima kasih kepada beliau, saya berterima kasih kepada beliau, dan saya berikan cover. Di belakang cover itu foto beliau mendapatkan slot kata sambutan, kemudian juga foto. Bukan berarti semua yang memberikan kata sambutan di buku saya itu adalah pemodal saya, ya, bukan. Saya memberikan penghargaan kepada orang, dan itu dah saya hargai, dah saya berikan ucapan terima kasih. Dan penerbitan berikutnya udah tidak dibantu lagi, jadi udah saya edit bukunya dan diterbitkan dalam format yang berbeda dan cover yang berbeda. Tapi dari Pemda, dari pemerintah kita, mau Pemda ke provinsi ke, dan apalagi nasional, belum. Dan memang insya Allah saya berharap, saya tidak bahasanya, mekanismenya bukan bantuan tapi pembelian. Jadi buku diterbitkan oleh saya, kalaupun Pemda mau, ya silakan beli dari saya. Dan selama ini seperti itu di Dinas Kearsipan. Juga insya Allah ada pesantren-pesantren yang mudah-mudahan lebaran ini dapat saya bantu, dapat saya berikan hadiah lebaran. Cuman ya satu judul satu buku, karena memang kesanggupan saya seperti itu. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan ke depan ada uang lebih dari segi pencetakannya, karena memang duit itu putarannya sama, dapat duit diputarkan untuk buku, dapat duit diputarkan untuk buku, dapat duit diputarkan untuk buku. Dan novel Kusuma juga sedang menunggu pesanan Anda, pesanan teman-teman sekalian untuk membelinya, biar kami bisa mencetak buku lain yang menunggu untuk diterbitkan. Jadi sampai hari ini bantuan pemerintah belum ada ke kita, dan kalaupun ada, saya mengharapkan itu bukan dalam bentuk bantuan, bukan dalam bentuk proyek, tapi maksudnya proyek pengadaan, bukan, tapi pembelian, agar netralitas kita tetap terjaga dan kreativitas kita tetap terjaga. Sekian buku saya
Yang terbaru Kusuma. Ini sebenarnya prequel daripada Kedang. Nanti setelah Kusuma nanti akan ada, insya Allah akan ada Kedang, dan kemudian terakhir kita akhiri dengan Bulan Mati di Karimata. Dan nanti akan ada epilognya, Cintaku Kandas di Sengkumang, di Cintaku Kandas di Batu Sekipang, Sandai. Itu tentang cerita tahun 1940-an ketika zaman Jepang dan penderitaan masyarakat di zaman Jepang. Saya harap bisa menulis sampai nanti, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.